Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Murfaida Pualapu, biasa dipanggil Hanum, NIM 20120101 dari kelas E, jurusan Teknik Informatika Strata 1, Stikom Uyalindo Kupang. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ECMAScript 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini, kita akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang sebelumnya belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ECMAScript 6 atau sering disingkat CS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada 2009 yang dikenal dengan nama ECMAScript 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA Internasional. Dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ECMAScript 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal REPL. Baik, kita mulai dengan pemrograman Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file, sedangkan dengan ekstensi .js, misalkan hello.js, server.js, run.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE atau Integration Development Environment. Untuk JavaScript, misalkan atau Visual Studio Code, Break, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Nah, pertama kita buka Visual Studio Code. Di sini kita buat file baru dengan nama hello.js. Kemudian klik enter. Di sini kita masukkan atau kita ketik konsolin, kita kasih tab untuk lebih cepat. .log ketik hello world dan diakhiri titik koma. Kemudian kita Ctrl S. Nah, di terminal sini kita bisa panggil node hello sesuai nama file yang kita buat, hello.js. Nah, di sini akan tampil hello world. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti dengan sebagai berikut dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Dokumen.write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Kemudian kita lanjut, perintah dan blok kode program. Pernyataan atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode itu dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya menjadi seperti berikut. Di sini kita tinggal hilangkan kode, tinggal hilangkan tanda titik koma, kemudian kita Ctrl S, kemudian di sini kita panggil node.js. Maka akan menampilkan hello world seperti pada layar berikut. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menuliskan dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya seperti berikut. Ini kita tahu koma dan konsol.
Selamat datang di Stikum Window. Kemudian kita kasih di koma, kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita panggil dengan klik pisah digunakan arah panah atas, kemudian kita enter. Maka akan menampilkan Hello World dan selamat datang di Stikum Uyalindo Kupang. Pada kode layar di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dengan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Ini kita coba, kita enter. Kemudian kita masukkan var a sama dengan 2 if lihat perintah ini, var a bernilai 2. Jika bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Untuk bagian ini, bagian konsole word.word, untuk bagian ini, bagian 1 atau konsole.log hello world kita kasih double slash atau biasa disebut dengan 2 garis miring untuk menambahkan komentar. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita panggil lagi. Kemudian kita enter. Maka di sini akan menampilkan perintah 1 dan perintah 2. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapit oleh blok program yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, dua perintah tersebut akan diabaikan. Contohnya, kita ganti di sini dengan A-nya sama dengan 9. Kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita panggil ulang arah panah atas, kemudian enter. Maka di sini tidak akan menampilkan apapun. Kalau kita ganti ini menjadi 2 kembali, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita panggil, maka akan kembali menampilkan perintah 1 dan perintah 2. Selanjutnya, kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kalau kita menggunakan tanda, kita seperti ini yang pada bagian 1, sini saya menggunakan double slash, maka akan menjadi sebuah komentar. Kalau komentar lebih dari satu baris, kita menggunakan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash. Kita contohkan di sini. Kita kasih slash bintang.
dan di sini kita kasih bintang slash. Maka pada bagian 3 sampai bagian kelima itu merupakan sebuah komentar. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasiannya di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang dihasilkan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat dipergunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut, A sama dengan 9. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut. Atau, sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Atau, berikut ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file baru. Dengan nama var.cs. Kemudian kita masukkan
Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menganalisis variabel global var dengan nilai 100, kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f, kemudian kita buka kurung kurawal. Di dalam fungsi f ini, kita dapat menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak layar dengan memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam fungsi. Nah, di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan skrip yang string dengan yang variabel. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal mengetikkan perintah f buka kurung tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian sekarang kita Ctrl S dan panggil. Maka di sini akan menampilkan memanggil variabel di dalam fungsi global var 100 dan local var 200. Selanjutnya kita akan praktekkan cara memanggil variabel di luar fungsi. Sini. Di sini tidak ada notif yang berwarna merah. Sekarang kita coba dengan Ctrl S, kemudian kita arah panah atas. Kemudian kita klik enter. Maka di sini tidak akan bisa dipanggil. Dia error karena dia hanya bisa dipanggil di dalam fungsi ini saja. Kemudian kita coba di bagian sini. Di sini kita kasih komentar, kita Ctrl S, kemudian kita panggil lagi, enter. Maka di sini akan menampilkan memanggil variabel di luar fungsi, yaitu global var 100. Pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan local var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dari dalam fungsi karena variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan local var hanya akan dikenal di dalam fungsi saja. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buka Visual Studio Code. Di sini kita tutup dulu. Kita save. Kemudian kita buka file baru dengan nama var1.cs. Enter. Setelah itu perhatikan skrip di layar.
Di sini kita menginisialisasi variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 200, dan mendeklarasikan variabel C adalah merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari value variabel A ditambah value variabel B. Kita panggil dengan kode var JS ini. Kemudian di sini akan tertera 100 ditambah 200 sama dengan 300. Di mana nilai variabel A ditambah, digabung dengan string tambah, variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C, sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut, yaitu 300 tadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ECMA Script 6 dan digunakan untuk mendeklarasi variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel, titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, dan seterusnya diakhiri dengan tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci seperti berikut. Let nama variabel sama dengan nilai awal titik koma. Let nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1. Nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya diakhiri tanda titik koma. Untuk memahami cara kerjanya, kita buka lagi Visual Studio Code. Kemudian kita buat file baru var2.js. Oke. Kemudian kita tulis. Kemudian kita kopikan kode berikut. Kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya kita panggil maka akan menampilkan seperti pada layar nilai I sama dengan 0, nilai I1, nilai I2. Di luar blok perulangan nilai I adalah 3. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel I untuk diakses dari luar blok perulangan.
Jika Anda tidak menginginkan hal seperti itu, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci LED. Kalau kita ganti di sini kita ganti var jadi LED. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita panggil. Maka di sini akan menampilkan nilai I0, nilai I1, nilai I2. Sementara untuk yang terakhir, nilai I yang ada di luar blok perulangan, dia tidak akan menampilkan hingga akan muncul pesan error seperti ini. Dengan mendeklarasikan variabel menggunakan kata kunci LED, maka variabel tersebut tidak dikenal di luar blok perulangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kunci, var maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal contoh A sama dengan 100, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Di sini kita tinggal hapuskan. Sini kita kemudian kita buat file baru. Itu nama var3.js. Kemudian di sini langsung ini diganti tanpa menggunakan var ataupun let. Kita Ctrl S dan kita panggil. Maka akan menampilkan sama seperti var2 sebelumnya maka akan menampilkan seperti berikut. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan, karena untuk beberapa JavaScript runtime tertentu memungkinkan akan menimbulkan pesan peringatan. Berikut kita mempelajari tentang konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh const P 3,14159653589793 dan di akhir kiri tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const kita dapat lihat seperti kode berikut. Di sini kita buat file baru dengan nama const.js, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan script.
Di sini kita deklarasikan constant Pi 3,14 sekian-sekian dan radiusnya 5,0. Untuk menghitung luas lingkaran, rumusnya yaitu luas sama dengan Pi dikali radius atau Pi R kuadrat. Untuk menghitung luas, rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali radius. Oke, kita kontrol S, kemudian kita panggil. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readline SYNC. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah seperti berikut. Kita buka. Dan npm install pastikan internetnya dalam keadaan aktif. Contoh penggunaan modul readline SYNC dapat dilihat pada kode berikut ini. Kita buat file baru dengan nama readline.js. Setelah itu kita masukkan script. Setelah itu kita kontrol S, kemudian kita panggil. Maka akan menampilkan siapa nama Anda, Hanum. Dan tentunya, hai Hanum, senang bisa berkenalan. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan modul readline SYNC. Kita tutup ini dulu.
Kemudian kita buat file baru dengan nama readline1.js. Setelah itu kita masukkan script. Kemudian kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Masukkan nilai A, kita isi nilai A2, nilai B kita isi 3, maka hasilnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data tersebut dikonversi secara manual menggunakan fungsi Parsean atau Parsefloat. Perhatikan contoh berikut. Ini kita tutup lagi. Ini kita bisa hapus. Kita buat file baru. Kita buat file baru dengan nama readline2.js. Kita masukkan script.
Setelah itu kita Ctrl S, kemudian kita panggil terminal. Masukkan bilangan bulat. Kita masukkan bilangan bulat itu 1, 2, 3. Bilangan realnya itu 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6. Maka akan muncul seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.